Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Ibu pada pertemuan pelajaran Quran dan Hadis. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai dan anak-anak, hari ini kita sudah memasuki materi yang baru, materi selanjutnya, yakni tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Ibu ingin memberikan review sedikit tentang materi sebelumnya. Jadi, Ibu mau kalian menjawab pertanyaan Ibu tentang materi selanjutnya. Nah, mohon maaf untuk materi sebelumnya ya. Nah, untuk materi sebelumnya kemarin pada bab 1 tentang apa? Hah? Iya, pada bab 1 itu kita belajar materi tentang apa? Tentang itu ya anak-anak ya. Tentang hakikat penciptaan manusia. Kalian kemarin sudah membaca Al-Quran surat apa? Surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14 dan Quran surat An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan manusia atau kesempurnaan ya penciptaan manusia hingga detailnya. Lalu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 32 tentang manusia itu sebagai khalifah di bumi. Lalu Quran surat Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan penciptaan manusia dan jin, dan juga hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Oke, setelah kalian masih sedikit ingat ya tentang materi kemarin, yaitu materi tentang hakikat penciptaan manusia, sekarang Ibu jelaskan untuk materi selanjutnya, yakni materi tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan kepada guru, begitu ya. Oke. Untuk kompetensi dasarnya pada bab 2 ini, yaitu mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua, guru, serta kepada orang-orang di sekitar kalian. Selanjutnya, kalian akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 dan Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai ayat 17 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Untuk manfaat dan tujuan pembelajarannya ini diharapkan peserta didik itu dapat mendemonstrasikan Quran surat Al-Insyirah ayat 13 hingga ayat 17. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 dan Quran surat Al-Luqman ayat 13 hingga ayat 17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua.
Selanjutnya adalah anak-anak diminta untuk bersikap patuh, hormat kepada orang tua dan kepada guru. Gitu. Jadi kalian dari pelajaran ini itu hasilnya diharapkan kalian dapat mengimplementasikan Quran surat Al-Isra ayat 23 hingga ayat 24 dan Quran surat Al-Luqman ayat 13 hingga ayat 17 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ya, tentang hormat kita kepada orang tua dan guru gitu. Nah, selanjutnya anak-anak saya minta untuk menyimak buku siswa ya. Menyimak buku pada halaman yang mari merenungkan itu halaman 25, lanjut memahami Al-Quran dan hadis itu halaman 27, itu seterusnya. Silahkan kalian menyimak dan dibaca secara teliti. Setelah itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi hari ini. Saya kasih waktu sebanyak 5 menit ya. Pada orang tua dan guru. Nah, itu dari yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 hingga ayat 24. Oke. Nah, pada Quran surat Al-Isra ayat 23 hingga 24 ini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan bahwa Allah itu memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata. Allah juga memerintahkan kita sebagai hamba untuk terus menghormati atau berbuat baik kepada ibu dan bapak, serta melarang kita untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti mereka. Walaupun dengan kata atau ucapan pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan, dan melarang kita untuk bersikap buruk kepada mereka. Nah, setelah melarang mengeluarkan kata-kata jelek dan melakukan perbuatan buruk kepada orang tua, Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berlaku sopan kepada kedua orang tua kita dengan rasa yang penuh hormat dan memuliakannya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pada Quran surat Al-Isra ayat 23 hingga ayat 24 memuat pendidikan berkarakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna, di mana yang pertama harus dilakukan adalah melaksanakan perintah Allah untuk hanya mau menyembah Allah semata, lalu tidak menyekutukannya. Setelah itu adanya keharusan untuk melaksanakan ihsan atau berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dengan cara bersikap baik dan sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan, perilaku maupun perbuatan. Nah, sesuai dengan semestinya, sehingga mereka merasa senang terhadap kita dan mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai seorang anak. Oke, dari sini dapat dipahami anak-anak. Lanjut pada Quran surat Al-Luqman. Al-Luqman ayat berapa? Ayat 13 hingga ayat 17. Sudah dibaca ya? Saya jelaskan untuk
isi kandungannya. Sebelumnya pada ayat 13 itu dijelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan rasa yang lembut serta rasa kasih sayang yang besar. Kata ya'izuhu diambil dari kata was yang bermakna nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati si anak dengan penyampaian lemah lembut serta memanggil si anak itu dengan kata-kata yang lembut dan tidak membentaknya. Jadi sebagai orang tua ya, kalau anak-anak nanti menjadi seorang orang tua, kita harus bersikap lembut terhadap anak kita dan jangan pernah untuk membentaknya begitu. Lalu dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14, Allah itu juga menggambarkan betapa kesusahannya ibu kita dalam merawat anaknya, sangat luar biasa sekali perjuangannya ya. Dan pengabarannya pun pada jasa ibu itu sedemikian luar biasa, dikarenakan peranan ibu itu sangat penting, sangat berat, mulai dari proses mengandung, proses melahirkan, menyusui, hingga merawat kita hingga kita besar. Kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan, yaitu ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung anaknya. Jadi kita dilarang mendurhakai ibu ya. Sekarang lanjut pada ayat 15, itu menjelaskan tentang larangan untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah. Jadi waktu kita disuruh kepada orang tua untuk taat kepada beliau, tetapi dalam hal mendurhakai Allah atau mendekatkan Allah itu kita tidak diperbolehkan atau kita dilarang sekali gitu ya. Kita disilahkan atau dia anjurkan untuk menolaknya, tetapi menolaknya dengan cara yang baik gitu. Dalam hal ini nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun mereka berada. Nah, ayat ini pun juga menjelaskan atau memberitahu bahwa memperlakukan keduanya dengan baik hanya terkait dengan urusan dunia, bukan urusan agama. Seperti halnya Nabi Ibrahim yang tetap berlaku santun kepada bapaknya, sekalipun bapaknya itu adalah pembuat berhala. Namun Ibrahim tidak sependapat dengan akidah, dalam akidah ya, dengan ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu berbeda akidah dengan ayahnya. Lalu pada ayat 16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut, halus atau kecil. Dalam makna ini itu muncul ya kata ketersembunyian dan ketelitian. Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini adalah Allah. Dialah yang mengetahui perinciannya, semua kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya. Lalu pada Quran surat 17 ayat 17 menjelaskan tentang adanya perintah Allah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang puncak dan pangkalnya adalah sholat, serta amal kebaikan yang tercemil dalam buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Kata azm dari segi bahasa yakni berarti kekuatan hati atau tekad. Dari Al-Luqman ada yang ditanyakan ya? Belum ada? Saya lanjutkan kepada hadis ya, yakni hadis riwayat Muslim
dari Abu Hurairah. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dari sini. Nah, penjelasan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada orang tuanya. Kata dia celaka atau roghima anfu diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, yang menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, terlebih lagi ketika kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka masih hidup. Adapun hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki nilai pahala yang sangat besar. Bahkan nilai pahala mereka itu atau bahkan nilai pahala berbakti kepada orang tua oleh Rasulullah disamakan dengan pahala jihad, pahala berperang dan melawan kaum kafir. Jadi kalian kalau belum bisa jihad di jalan Allah, maka diwajibkan kepada kalian untuk berbakti kepada orang tua. Begitu ya. Lalu bagaimanakah cara mengimplementasikan Quran surat Al-Isra ayat 23 hingga 24? Cara mengimplementasikannya adalah kita selalu beribadah kepada Allah, lalu membiasakan bersikap baik, ihsan kepada orang tua, lalu membiasakan untuk tidak bertutur kata yang menyakiti hati orang tua, dan selalu bersikap baik, sopan dan santun, serta memiliki rasa hormat yang tinggi kepada orang tua, serta selalu mendoakan ibu bapak dengan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang tua. Pengamalan implementasi Quran surat Al-Luqman ayat 13 hingga ayat 17 adalah selalu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, lalu selalu berbuat bakti kepada orang tua. Yang ketiga, membiasakan diri untuk selalu berbuat baik, untuk selalu taat, patuh sepanjang orang tua itu tidak berbuat maksiat kepada Allah. Yang keempat adalah selalu berbuat baik, karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Lalu senantiasa menjalankan sholat ya. Lalu untuk penghayatan atau mengimplementasikan pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah antara lain, yang pertama adalah selalu berbakti kepada orang tua, terutama mereka masih hidup ataupun salah satu di antaranya, dan kita harus selalu mendoakan mereka. Selanjutnya, senantiasa berbakti kepada orang tua karena nilai kebaikannya di sisi Allah sejajar dengan jihad. Dari sini adik-adik dipahami ya? Oke. Kalian mendengarkan penjelasan dari ibu. Selanjutnya adalah kalian disilahkan untuk mengamati gambar ya. Yang mari mengamati. Di situ ada beberapa gambar. Silahkan kalian tunjukkan tanggapan kalian terhadap gambar tersebut ya. Mulai dari yang pertama itu adalah seorang anak yang tengah mencuci kaki ibu, bahwa dasarnya surga itu berada di bawah kaki ibu. Selanjutnya ada seorang anak yang lagi menyuapi ayahnya. Silahkan kalian tulis tanggapan kalian. Lalu selanjutnya ada seorang anak yang tengah
berdoa di makam ya, silakan kalian tulis pendapat kalian. Nah, setelah kalian memberi tanggapan terhadap gambar tadi, silahkan kalian membentuk kelompok ya, terdiri dari 4 anak. Nah, tugasnya adalah kalian berundi berdiskusi tentang cara mengimplementasikan rasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran Surat Al-Luqman ayat 13 hingga 17 serta hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi nanti tugasnya untuk tadi dalilnya itu untuk mengimplementasikan terhadap orang tua seperti gimana, baik implementasikan terhadap guru seperti gimana gitu ya. Itu. Baik anak-anak, setelah kalian sudah selesai, silahkan tugas kelompoknya dikumpulkan. Lalu nanti ya untuk tugas individunya setelah pulang dari sekolah dan dikumpulkan pada minggu depan, itu adalah kalian membuat resume tentang materi hari ini gitu ya. Dan cara membuat resumenya kalian bisa mencatat hal-hal yang penting terhadap ketiga dalil itu di buku pekerjaan kalian gitu. Setelah itu kalian silahkan untuk membuat tugas ya pada buku halaman 36 yang ayo berlatih itu. Silakan kalian kerjakan ya dalam waktu 1 minggu, mungkin cukup ya anak-anak. Oke, alhamdulillah. Sekian pelajaran pada siang hari ini karena waktu sudah habis. Jika ada pertanyaan silahkan kalian bertanya. Jika tidak mungkin ibu tutup ya karena pelajaran sudah selesai gitu. Oke anak-anak, kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Semoga materi hari ini, pelajaran hari ini mendapatkan keberkahan kepada kalian masing-masing dan mendapatkan manfaat dari materi hari ini ya. Ini tentang perilaku kita terhadap orang tua dan guru. Jadi anak-anak untuk minggu depan kalian tetap mempelajari ini, tetapi dengan pemahaman atau materi yang berbeda, jadi subbabnya yang berbeda. Mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.